Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Apriani Parawitasyili, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Taryanti. Beliau adalah salah satu guru di SD Negeri 1 Guno Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri untuk guru kelas 1. Nah, pada pagi hari ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk setelahnya kita sambung dengan kegiatan observasi kelas dan diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Langsung saja ya Ibu, kita mulai percakapannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat selalu, baik selalu. Baik, hari ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi ya Ibu. Sebelumnya saya nanti akan mengadakan kegiatan praobservasi ini sebelum nanti disambung dengan kegiatan observasi di kelas. Iya Bu. Nah, adapun Ibu, tujuan dari kegiatan praobservasi ini, percakapan dalam kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan juga nantinya akan saya dapat evaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal ya Ibu, yang nantinya setelah ini kan Ibu akan melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, yang nantinya berimbas kepada akan adanya hasil yang maksimal dari peserta didik setelah Ibu melakukan observasi nanti. Iya baik Bu. Nah, setelahnya Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam kegiatan praobservasi ini. Ya. Yang pertama Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi ini? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam kegiatan observasi nanti yaitu melalui presentasi atau melalui video pembelajaran, peserta didik nanti dapat menemukan, menghitung, membaca, dan menyatakan, dan juga menggunakan bilangan sampai dengan 100. Yang kedua yaitu nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjumlahkan dua bilangan caca sampai dengan 100 dengan benar. Selain itu, melalui nanti media berupa benda konkret, yaitu nanti saya menggunakan stik dan juga menggunakan stik es krim dan juga kelereng. Nanti saya harapkan peserta didik mampu memahami cara mudah menghitung puluhan satuan dan ditambah dengan bilangan puluhan satuan, begitu Bu. Jadi ada sekitar 2 sampai 3 pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu, tadi setelah tujuan pembelajaran, yang akan saya tanyakan selanjutnya adalah tentang area pengembangan. Jadi area pengembangan apa saja yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi Ibu nanti? Ya, untuk area pengembangannya yaitu saya menggunakan 2 area, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu siswa mengerjakan soal yang nanti sebelumnya akan saya jelaskan untuk bilangan 1 sampai dengan 100, kemudian penjumlahan puluhan dan satuannya, dan nanti siswa akan mengerjakannya. Dan untuk keterampilan nanti siswa akan melakukan praktek penjumlahan yaitu dengan media berupa benda konkret, yaitu stik es krim dan juga kelereng. Jadi dapat saya tangkap ya Bu, jadi untuk area pengembangannya Ibu menggunakan meliputi dua ya Bu, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Iya Bu. Baik, selanjutnya yang ingin saya ketahui adalah tentang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Mungkin itu nanti bisa meliputi strategi apa, kemudian modelnya apa, atau metodenya apa, begitu Bu, bisa dijelaskan? Iya. Baik, untuk strateginya yaitu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dan juga berdasarkan keterampilan siswa. Jadi nanti kemampuan siswa dari yang sudah sangat cakap, kemudian sedang, kemudian yang agak kurang, seperti itu Bu. Nah,
Untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis pada masalah atau PBL. Dan juga kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan metode yang pasti ceramah itu pasti sebentar, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab dan juga menggunakan metode penugasan seperti itu, Bu. Baik, dapat saya simpulkan ya, Bu. Ya. Untuk strateginya Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang berbasis pada pembelajaran sosio-emosional, kemudian untuk modelnya Ibu menggunakan PBL atau problem based learning, dan yang terakhir untuk metodenya sendiri Ibu menggunakan yang pertama ada ceramah, kemudian penugasan, ada juga tanya jawab dan diskusi. Begitu ya, Bu? Baik. Jadi tadi yang saya tangkap Ibu rencananya akan menggunakan rencana yang dilakukan Ibu adalah nanti strategi diferensiasi, begitu ya, Bu? Nah, lalu untuk medianya, Bu, kira-kira nanti ketika observasi Ibu akan menggunakan media apa? Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media berupa benda konkret, Bu, benda nyata, yaitu berupa stik es krim dan juga kelereng. Jadi nanti saya harapkan anak itu akan mudah menangkap seperti apa cara untuk penjumlahan, kemudian untuk mengetahui bilangan puluhan dan juga satuan yang seperti itu. Jadi kita menggunakan media atau berupa benda konkret seperti itu. Ya, karena mengingat kembali ini adalah anak kelas rendah ya, jadinya untuk medianya akan lebih baik jika menggunakan media konkret. Media konkret seperti itu. Ya. Nah, Ibu, kira-kira tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang media, model, metode, strategi. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan observasi ini? Untuk kegiatan observasi ini kira-kira saya akan siap melaksanakan yaitu pada hari Senin minggu depan, Bu. Jadi 1 minggu dari hari ini kemungkinan persiapannya. Jadi akan saya laksanakan nanti besok pada hari Senin. Baik, saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu. Nanti kemudian setelah melakukan kegiatan pra-observasi ini, Senin depan kita akan melakukan kegiatan observasi, dan nanti kita setelah itu akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang membahas tentang mengevaluasi tentang jalannya kegiatan pembelajaran jenengan, begitu. Nah, sebelum kita akhiri, Bu, sekali lagi saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan pra-observasi hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran terkait dengan media, model, metode pembelajaran sebagai persiapan yang nantinya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan ketika nanti observasi, Bu. Jadi ada waktu begitu ya, Bu, ada persiapan-persiapan apa saja yang nantinya akan Ibu lakukan. Baik, Ibu Taryanti, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Setelah kita laksanakan kegiatan pra-observasi ini, saya berdoa semoga ke depannya ketika pembelajaran nanti, ketika observasi lancar tanpa ada kendala dan anak-anak mendapatkan pembelajaran yang maksimal, gitu ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya. Baik, demikianlah percakapan antara saya dan Ibu Taryanti selaku guru kelas 1 di SD Negeri 1 Guno, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Untuk selanjutnya, setelah ini kami akan melakukan observasi di minggu berikutnya dan ditutup dengan kegiatan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Wiji Suprihatin dari SMP Negeri 2 Jatipurno. Terima kasih atas kesediaannya dalam menonton video kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya?
Ya, Muhammad Januar Nur Fakih. Raditya Naufal. Zahra Naura. Zilda Fikis. Iya, semua masuk ya. Hari ini kita semua masuk, semua sehat dan kita siap belajar ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, coba pimpin berdoa dulu untuk Mas Alif. Pimpin berdoa. Selamat pagi. Sekarang kita lanjutkan pembiasaan kita pagi hari. Setiap hari kita membaca surat pendek. Satu surat pendek, surat Al-Ikhlas. Ayo, sing kul huwallahu ahad ya. Ayo.
jumlahnya ada 10. Maka ini disebut puluhan. Kalau sudah digabung seperti ini. Kalau ada dua kali, berarti puluhannya ada berapa ya? Puluhannya ada 2. Oke, ada berapa puluhannya? Jadi jumlah setiknya ada berapa? Berapa? 20. Kelerengnya dulu mainan Nah misalnya sekarang Bu Guru punya setik es krim. Nopal boleh setting juga. Bu Guru punya setik es krim. Yang ini ada berapa tadi? 20. Dan juga ini ada satuannya 5. Jadi berapa setik es krim? 25. Bisa kita tulis ada 25. Kemudian Bu Guru punya lagi kelereng. Kelereng Bu Guru ada 7. Ini ada setik es krimnya 25 dan juga ada kelereng 7. Kalau kita tulis kalimat matematikanya itu jadi ditambah 7. Kira-kira berapa jumlah semuanya? Berapa? Yang setik es krim ada 25, kelerengnya ada 7. Kira-kira nanti jumlahnya semua jadi berapa? 32. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat anak-anak. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan puluhan dan satuan. Jadi yang akan kita pelajari adalah bilangan penjumlahan bilangan puluhan dan satuan. Jadi anak-anak, Bu Guru punya cerita. Doni memiliki 22 setik es krim. Kemudian, perhatikan, nanti siapa yang bisa menjawab. Diberi lagi oleh Edo, tadi mempunyai setik es krim 22. Diberi lagi oleh Edo sebanyak 5 buah setik es krim. Jadi sekarang, ya berapa? Ada berapa? 27. Coba kita hitung apakah benar jawabannya itu 27. Tadi memiliki 22. Ya, awalnya 22. Diberi lagi, berarti ke setiknya Doni jadi bertambah atau berkurang? Diberi lagi 5. Coba kita hitung. Ini sudah tadi ya, puluhan setiap satu. Kali ini ada 10. 2 kali jadi 20. Ditambah 2 jadi 22. Ditambah 5, coba kita hitung. Habis 25 berapa? 22 kalau kita tambahkan dihitung habis 22 berapa? 23.
Jadi 22 ditambah 5 sama dengan berapa? 27. Apabila kita tulis 27 itu angka berapa dan angka berapa? 2. Angka berapa? 2 dan 7. Nah, kalau kita cari nilai tempatnya, nilai tempat kemarin ada apa dan apa? Puluhan sama satuan. Nilai tempatnya ada puluhan dan satuan. Betul. Jadi kalau angka 27 ini yang puluhan angka berapa? Angka berapa? Angka 2. Jadi kita tulis di sini. Nah, kalau seperti itu. Kemudian satuannya 7. Jadi seperti ini. Puluhan. Ini gampangannya angka yang ada di depan. Kalau 20-an ini sama artinya nilainya berapa? 20. Jadi 20-an ini nilainya adalah 20. Ditambah kalau 7 satuan nilainya berapa? Nilainya 7 tetap 7. Nah, jadi 20 tambah 7 berapa? 20. Sama. Jadi 27 ini, angka 27 ini kalau dibuat bentuk panjang itu terdiri dari 20-an dan 7 satuan. Nah, 20-an nilainya berapa, Fadil? Nilainya berapa kalau 20-an? 20. Terus satuannya 7. Kalau kita jumlahkan nilainya 20. Oke, jadi anak-anak sudah paham belum untuk penjumlahan dengan bilangan apa itu namanya? Dan coba Bu Guru mau membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nanti yang Bu Guru panggil itu untuk kelompok 1 pindah ke sebelah barat. Untuk kelompok 2 nanti di tengah tetap. Kelompok 3 nanti di sebelah timur. Oke? Nanti tasnya tidak usah dibawa, cukup kalian saja. Oke? Kelompok 1 yaitu terdiri dari Asifa pindah ke barat, yang lain itu berdiri dulu. Silda
buat nanti guru bagikan. Nanti kalian kerjakan ya. Kalau tadi kan kelompok. Kalau ini nanti mengerjakannya sendiri sendiri. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Di rumah. Ya. Baik, untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini kita akhiri cukup sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini belajarnya apa? Hah? Kelompokan. Kita hari ini belajar apa? Nilai tempat dan juga penjumlahan. Kita bisa menjumlahkan menggunakan apa? Setik dan juga boleh. Anak-anak sudah bisa menggunakannya? Sudah bisa menjumlahkan? Ada yang belum bisa? Bagaimana belajarnya hari ini? Suka tidak? Senang tidak? Dan untuk selanjutnya, ya, anak-anak nanti dianjurkan untuk belajar di rumah, ya. Untuk kita belajar di rumah, ya. Jadi nanti dari pagi, dari awal sampai akhir kita sudah belajar. Ada yang masih ingat? Coba dia guru satu pertanyaan dulu buat dia tadi. 20 ditambah 5 berapa? Coba berapa? 20. Tepuk tangan buat dia. Jadi anak-anak sudah bisa ya. Mari kita akhiri untuk pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar apa jumlah lagi ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu
Untuk kedua silakan memimpin berdoa. Di rumah jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Ayo dari kelompok tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Parawitasiwi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 untuk Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Saat ini instansi tempat saya mengajar adalah di SD Negeri 1 Guno, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Wiji Supriyatin dari SMP Negeri 2 Jatipurno, Kecamatan Wonogiri, dan juga Ibu Taryanti, guru kelas 1 di SD Negeri 1 Guno yang saya observasi untuk pertemuan sebelumnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya kami telah melakukan 2 kali kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi yang dilakukan di kelas 1. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini setelah sebelumnya kami telah melakukan 2 kali kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi yang telah kami lakukan di kelas 1 SD Negeri 1 Guno dengan wali Ibu Taryanti. Nah, untuk tujuan diadakannya kegiatan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses jalannya pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Taryanti untuk menjadi perbaikan ke depannya, semoga menjadi lebih baik, seperti itu. Sedangkan untuk tujuan dari kegiatan pasca observasi sendiri adalah untuk mengevaluasi dan berbenah diri, utamanya sebagai bentuk refleksi dari kegiatan observasi yang telah kami lakukan. Nah, langsung saja kita masuk ke percakapan pasca observasi. Selamat siang Ibu Taryanti. Selamat siang Ibu Sini. Baik. Bagaimana Bu kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah dan tetap sehat seperti itu. Baik, baik Ibu. Langsung saja ya saya mulai. Setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin, setelah beberapa waktu lalu ya Bu, saya sempat menunggu Ibu di kelas untuk kegiatan observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Taryanti adalah bagaimana perasaan Ibu Taryanti sendiri setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan saya observasi kemarin. Alhamdulillah setelah melakukan pembelajaran dan juga diobservasi oleh Ibu Siwi, saya merasa senang sekali Bu. Baik. Jadi tidak ada tertekan begitu ya Bu dalam proses observasi. Baik. Selanjutnya ya Bu, menurut Ibu sendiri dalam proses observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin dalam pembelajaran tersebut, adakah hal-hal baik yang sudah Ibu Taryanti sendiri lakukan ketika proses pembelajaran di kelas? Ya, hal baik yang sudah saya lakukan diantaranya saya merasa menyampaikan materi dengan jelas. Meskipun dengan metode yang saya gunakan tentu saja masih banyak sekali kekurangan dan kelebihannya Bu. Di antaranya kelebihannya yaitu meningkatkan keterampilan sosial siswa. Jadi ketika siswa diminta untuk berkelompok sudah menunjukkan keterampilan sosial yang sangat baik.
Adapun kekurangannya diantaranya yaitu membutuhkan waktu yang lama dan juga proses yang lama dalam persiapan untuk mencapai target yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Oke, gitu ya Bu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, menggunakan sebuah metode apapun itu pasti tetap ada yang namanya kelebihan dan tetap ada yang namanya kekurangan. Tinggal bagaimana kita sebagai guru dalam menyikapinya, begitu ya Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, yang ingin saya tanyakan dari posisi 0 sampai 10, kira-kira Bu Taryanti ini berada di posisi yang mana ketika melakukan pembelajaran gitu Bu? Saya merasa posisi saya yaitu di posisi 7 sampai 8 Bu. Jadi kalau yang pasti kekurangan masih banyak, tapi ya saya merasa ya sudah ada kelebihan, jadi ya di antara 7 sampai 8 ya begitu. Sudah lebih dari setengah Bu ya, ya. Sudah mendekati sempurna gitu. Walaupun tetap masih ada kekurangan. Ya, baik. Kira-kira ya Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, adakah hal-hal yang perlu Ibu Taryanti tingkatkan terkait dengan pembelajaran di kelas, utamanya kelas 1? Iya, tentu masih banyak yang ingin saya tingkatkan, diantaranya yaitu kemarin itu siswa belum banyak mengeluarkan ide-idenya atau gagasan mereka sendiri, kemungkinan masih malu atau belum terlalu percaya diri. Jadi keinginan saya untuk meningkatkan itu yaitu agar mendorong mereka untuk mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri, sehingga siswa tersebut bebas untuk berekspresi sesuai dengan keinginan yang akan mereka sampaikan begitu. Jadi tantangan ya Bu, karena kelas 1 itu memang masih peralihan dari TK begitu kan, jadi bagaimana sebenarnya kelas 1 itu menurut saya adalah guru yang hebat gitu, karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak yang masih dari TK untuk SD itu kan penyesuaiannya lumayan sulit begitu ya Bu. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Bu Taryanti. Kemudian juga bagaimana Bu Taryanti berupaya untuk menjadikan anak-anak tersebut itu bisa mengeluarkan pendapatnya, mengaktifkan anak-anak didik Bu Taryanti. Kalau aktifnya pasti sudah aktif. Aktif, hanya keaktifan itu belum sesuai dengan pembelajaran. Bagaimana Bu Taryanti mengarahkan supaya itu lebih sesuai begitu ya Bu ya. Berarti itu kalau dapat saya simpulkan adalah Bu Taryanti itu lebih menginginkan agar anak itu lebih aktif dalam mengeluarkan pendapat, agar kita lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, begitu ya Bu ya? Baik, setelah yang ingin Ibu lakukan tersebut, kemudian saya ingin bertanya adalah tentang untuk kedepannya Bu, untuk kedepannya rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk proses pembelajaran nanti? Apakah nanti Ibu akan fokus untuk mengcover kebutuhan murid dengan cara mengaktifkan atau membuat anak didik Ibu itu lebih dapat mengeluarkan pendapatnya, atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, untuk kedepannya saya akan berusaha menerapkan metode pembelajaran yang baru saya pelajari, yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi, dan juga nanti pembelajaran untuk mengelola emosi sosial emosional siswa tersebut begitu. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang berbasis sosio emosional gitu ya. Karena memang kelas 1 itu dasar ya Bu. Jadi anak-anak itu memang sebisa mungkin dididik untuk dapat mengelola emosinya dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, mungkin nanti banyak literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, karena diferensiasi itu sendiri kita tahu bahwa terdiri dari 3 ranah ya Bu. 3 bagian, ada diferensiasi konten pembelajarannya, kemudian ada diferensiasi prosesnya ketika pembelajaran, dan yang terakhir adalah diferensiasi produknya. Jadi nanti mungkin Ibu bisa mendalami dari berbagai literatur, dari berbagai sumber, karena saya yakin banyak sumber yang sudah menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang
sesuai dengan sosio-emosional. Nah, untuk itu Ibu, bagaimana menurut Ibu cara menggugah kesadaran murid agar mereka dapat belajar dengan nyaman ya Bu? Untuk menggugah kesadaran murid agar mereka belajar dengan nyaman, yaitu saya nanti akan berusaha mengelompokkan murid-murid tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi dibedakan antara anak yang berkemampuan agak kurang, kemudian yang sedang, dan juga yang berkemampuan yang sudah baik. Jadi mereka tidak saling mengganggu begitu Bu. Jadi nanti anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan keinginan mereka dan yang pastinya sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung dan tidak membuat anak merasa terbebani dengan pembelajaran tersebut. Iya. Jadi karena masih kelas 1 ya Bu, harus dapat nyaman gitu. Nah, lalu terkait dengan waktu pelaksanaannya Bu, kira-kira untuk rencana Ibu tadi yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berdasarkan sosio-emosional tadi, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan di kelas itu nantinya? Yang pasti akan saya terapkan sesegera mungkin dan juga akan saya persiapkan dulu dengan semuanya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, langkah-langkahnya dan sebagainya, sehingga kalau nanti sudah siap pasti akan segera mungkin akan saya laksanakan di sekolah, di kelas kami gitu. Karena semakin cepat semakin baik ya. Nah, selanjutnya Ibu, komitmen dari Ibu Tariyanti sendiri terhadap pembelajaran di kelas itu apa ya, kalau boleh saya tahu? Nah, untuk komitmen saya adalah dengan nantinya saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosio-emosional, maka anak tersebut akan memiliki karakter yang kuat sebagai dasar untuk di kelas-kelas berikutnya, supaya anak tersebut memiliki karakter yang kuat dan juga yang lebih baik. Jadi untuk fase-fase berikutnya saya harapkan anak tersebut karena sudah memiliki dasar yang baik dan juga dasar yang kuat, untuk selanjutnya tinggal di fase berikutnya untuk lebih dikuatkan lagi dan lebih diperbaiki lagi, karena saya berusaha untuk menerapkan tersebut sebagai dasarnya dulu. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali tentang rencana dan juga komitmen Ibu Tariyanti sendiri. Kemudian karena sekali lagi begini ya, pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya kan membantu peserta didik dalam mengungkapkan kebutuhan siswa yang beragam gitu kan. Karena kita tahu di kelas itu tidak hanya ada satu anak, ada banyak anak, sehingga pasti kebutuhannya juga berbeda-beda dan beragam. Dan kemudian dengan pembelajaran sosio-emosional ini dapat membantu murid untuk menumbuhkan motivasi belajar yang baik bagi anak-anak. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Baik. Mungkin itu saja yang kita lakukan di kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Tariyanti karena sudah dari awal dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas sudah berjalan sangat lancar. Kemudian saya tunggu aksi nyata Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan juga pembelajaran yang berbasis sosio-emosional ini. Semoga nanti kedepannya pembelajaran Ibu yang sudah baik akan lebih baik dan membantu mengatasi masalah murid dan juga mengcover kebutuhan. Baik, sekian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Tariyanti selaku guru kelas 1 di SD Negeri 1 Buno Kecamatan Jatiroto ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ji Suprihatin dari SMP Negeri 2 Jatipurno atas kesediaannya sebagai pengamat dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi guru, khususnya untuk guru SD Negeri 1 Buno dan umumnya untuk seluruh guru yang ada di Jatiroto maupun Wonogiri, agar dapat lebih mengerti, mengcover kebutuhan peserta didik dan juga menumbuhkan motivasi belajar yang baik bagi anak-anak. Saya Apriani Parawitasiwi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri tahun 2023 undur diri. Sekian, terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.